Oke, kembali lagi di teman mikir dan hari ini gue sudah kedatangan Al Ustadz Azrian Syagus. Nggak perlu dikenalkan lah. Ari sukanya bagi-bagi gelar sekarang ya. Ya, bagi-bagi gelar aja, udah. Gelar itu ya dibagi-bagi lah, Bang. Duit dikekep. Bagi gelar Al Ustadz, Al Mukarrom, Kemarin Jamaah apa. si Kustan gue kasih gelar public philosopher. Waduh. Awal-awal agak risih dia. Ya udah ini kalau orang nanya lu dibilang public philosopher ya biarin aja. Gue yang bertanggung jawab. Itu gelar dari Total Politik kata gue. Gitu. Udahlah. Legitimasi lu dari mana? Total Politik udah. Kalau lembaga ini makin dipercaya orang kan makin kuat juga legitimasinya public philosopher itu kan. Ya, Kan? Ya gak Bang legitimasi Azri? berdasarkan yang sifatnya lisan ini. Iya, yang lisan aja. Besok kita lupa ya kan, lupa lagi kita nggak usah panggil itu lagi kan. Ada gelar baru kita Ada gelar panggil yang baru baru, kan. pabrik Oke, gelar. gimana Bang Azri? Ini bulan September. September ini hawanya biasanya panas, membara biasanya setiap tahunnya. Kadang-kadang ada nobar. Kalau sekarang kan nggak bisa nobar kan gara-gara pandemi gitu. Ya. Ya kan, biasanya kan ada nobar. Waktu SD gua bawa ciki tuh, bawa makanan-makanan, cemilan gitu buat nobar nih September ceria ini kan. Nah, lu Ya, ngalamin nggak masa itu dulu Bang, waktu wah, SD Bang? itu masa-masa horor emang tuh. Harus nonton film. Iya, lu film itu Bang, waktu itu Bang, apa lu meaningful nggak di kepala lu apa yang lu tonton itu? Ngerti nggak lu Ya waktu SD meaningful, itu? tapi meaningful-nya itu meaningful horornya itu loh. Iya, gua ngerasa itu horor Bang. Rasa takut itu, bukan. Takut, benar-benar fear, itu fear, ya, Mm-mm. persuasive power itu. Iya, ya gilanya juga zaman itu tuh harus bikin rangkuman itu loh. Wah, itu Tiap kan tahun lagi kan, tiap siksaan tahun. siksaan lahir batin, siksaan psikologis tuh. Lu mengalami lah itu ya, gue Oh, juga sempat ngalami gue ngalamin. satu dua kali lah, gue ngalami dulu, masih inget gue. Nah, jadi sebenarnya Bang, kalau dari diskusi-diskusi kita yang lalu bahwa tesis lu mengatakan Asia Tenggara ini adalah persimpangan jalan gitu ya. Iya, Semuanya lewat, semuanya ada di sini, lebih terbuka gitu ya. Orangnya sedikit dulu. Nah itu teori-teori apa istilahnya itu tesis-tesis yang selalu gua ingat tuh soal Asia Tenggara tuh. Kalau iya. ada kejadian begini, oh ini sebabnya ini dulu orangnya sedikit. Oh, alhamdulillah kalau ternyata ingat. Ya, iya, gue selalu ingat itu teori-teori perangnya itu bukan untuk menaklukkan, tapi Bukan untuk ngumpulin orang, kan ngumpulin gitu orang. kan. Ya makanya kan kalau acara itu kan udah rame belum? Udah, oh kalau udah baru bapak masuk kan gitu kan. Iya, Ya kalau bapak mau masuk ya masuk aja, ngapain harus tunggu rame kan gitu kan. Ya kan ya itu yang harusnya kan bikin kayak begitu bikin kan. rapat suka telat itu. Ya, Nunggu rame dulu, rame. bukan nunggu ngerti ya, bukan nunggu paham gitu loh. Nah, Bang, salah satu corak ideologi yang sempat spreading in Southeast Asia itu adalah komunisme gitu. Hmm. Jadi sempat menjadi epicentrum lah kalau bahasa sekarang tuh kan pandemi itu kan. Ya. Ya misalnya negara kayak Vietnam. Gue ingat betul gue ngobrol sama Buya Syafi'i Ma'arif. Skripsinya soal Vietnam. Oh, Nguyen Yap ya siapa? Yap Nguyen siapa? apa nih? Pahlawan Vietnam itu loh, Yang apa yang panglimanya. iya, Oh, Fong Nguyen Zap. iya Vuyen Tulisannya Zap. Fong Nguyen Giap. Nah itu, ya bacanya gimana? Ya, gue juga nggak bener juga Ya, bacanya, cuman kurang lebih Fong Nguyen Zap.
Ya, Anda lebih legitimate lah. Bahasa Vietnam tuh susah soalnya. Iya. Jadi ini juga saya salah juga mungkin Iya, ngomongnya. Tapi nah itulah kira-kira. itu. Nah, Buya bilang begini, menanglah Vietnam ini lawan Amerika katanya. Ya kan? Komunisme berdiri bahkan sampai hari ini di Vietnam kan. Betul. Dan kata Buya begini, satu-satunya syarat ideologi gitu ya itu bertahan adalah mendapatkan dukungan yang besar dari rakyat. Kata Buya begitu. Jadi indikatornya dukungan publik itu popular support kata Buya Syafi'i kan. Nah, begitupun dengan itu relevan dengan tesisnya soal konstituante 55 ya. Yang mana soal Piagam Jakarta, soal syariat Islam yang diperdebatkan di situ. Yang mana fakta keras sejarah mengatakan bahwa yang menolak syariat Islam itu ya majority orang Islam juga di Indonesia gitu. Ya kan kita butuh titik untuk mediasi gitu. Nah, sebelum gua ngomong kepanjangan nanti penonton marah-marah lagi. Ya, silakan Bang Azli gitu. melihat komunisme bagaimana dinamikanya di Asia Tenggara gitu. Ya kalau kita baca bahan kan dari siapa namanya tuh kawannya Kahin itu Oh, McVeigh dulu Ruth kan. McVeigh. Ya McVeigh gitu kan. Kalau Kahin studinya agak beda ya, bukan soal Bukan. revolusi komunisme. Bukan. Silakan Bang Azri. Jadi pertanyaannya apa? Pertanyaannya bagaimana corak komunisme ini, Oh, the formation of corak komunisme gitu dia menguat dan pasang surut di Asia Tenggara gitu. Entry pointnya lewat mana gitu. ya. Jadi komunisme itu adalah sebuah ideologi yang tidak dapat dilepaskan dari semangat anti kolonialisme di Asia Tenggara. Gitu. Jadi ini berbeda ya dengan komunisme di benua asalnya di Eropa. Jadi komunisme itu kan ideologi yang lahir dari pemikirannya Karl Marx sebagai reaksi atas betapa brutalnya pembangunan ekonomi kapitalistik yang berlangsung di Eropa sejak revolusi industri itu, abad 18, abad 19. Yang ketika itu tuh kelas pekerja atau kaum buruh itu dieksploitasi habis-habisan oleh para pemilik modal. Makanya lahirlah karya-karyanya Karl Marx yang sampai sekarang itu masih dibahas terus oleh orang dan menjadi suatu perspektif tersendiri yang tetap hidup karena dianggap masih tetap relevan sampai sekarang. Pemikiran-pemikirannya ya. Kalau Komunismenya mungkin mati, tapi pemikiran-pemikiran Karl Marx itu kan banyak, ada ya, macam-macam, bukan hanya komunis. scientific Marxist istilahnya itu kan. Ya, Salah scientific Marx. satunya. Salah Salah satu satunya. salah satunya dan salah satu Ya, jurnalnya yang top itu kan New Life Review tuh. ya New Life Review. Yang editornya kakaknya apa adiknya Ben Anderson? Perry Anderson. Adik brother lah, brother lah. Ya, Gue nggak nggak tahu tahu, tuh. older atau Ya ya. pokoknya itulah. Ekonom kan Perry kan. Dan dia tuh nggak lulus PhD-nya kalau nggak salah. Tapi karyanya itu udah melampaui gelarnya. Nah, jadi kalau di Eropa, komunisme itu terlahir karena sebagai bentuk pertentangan kelas antara kelas pekerja dengan kelas pemilik modal. Dan memang asalnya dari situ ideologi ini. Cuman ketika masuk ke Asia Tenggara, ideologi ini tuh bisa berkembang dan bisa menancapkan kukunya di Asia Tenggara itu tidak bisa dilepaskan dari semangat anti kolonialisme yang tumbuh di negara-negara Asia Tenggara pada paruh pertama abad ke-20, terutama tahun 1920 sampai tahun 1930-an. Gitu. Jadi komunisme dengan nasionalisme untuk konteks Asia Tenggara ya,
itu berkelit-berkelindan itu, nggak bisa dilepaskan satu sama lain. Kenapa nggak bisa dilepaskan? Karena semangat untuk merdeka, semangat untuk menentang kolonialisme itu kan sebetulnya bibitnya sudah mulai tumbuh tuh. Dimulai di Filipina, Hmm. Jose Rizal. Jose. Hmm. Jose Rizal itu tahun Banyak 18 nama hmm? orang Padang, Yus Rizal itu dari Jose Itu. Rizal tuh. Nah, itu udah dari tahun 1890 dia itu sudah mulai menyebarkan benih-benih nasionalisme di Filipina. Dan Filipina itu kan negara pertama yang melakukan revolusi nasionalisme kan, lewat gerakan Katipunan Hmm. untuk menentang Spanyol. Hmm. Itu. Jadi nasionalisme itu bibitnya sudah tumbuh di Asia Tenggara itu. Cuman permasalahannya adalah bibit yang sudah tumbuh ini itu punya peluang atau punya kesempatan nggak untuk terus berkembang? Karena Asia Tenggara ini kan tidak ada hegemonnya. Tidak ada suatu negara di Asia Tenggara pada masa-masa itu yang benar-benar punya kekuatan untuk menghimpun suatu gerakan untuk meraih kemerdekaan. Bukan negara lah, tapi elit atau entitas politik yang bisa menghimpun kekuatan rakyat untuk menentang kolonialisme itu kan belum ada. Seperti itu. Nah, disinilah komunisme itu mengambil peran. Jadi revolusi Oktober di Rusia tahun 1917 itu tuh menjadi semacam eh, proyek percontohan bahwa ternyata kelas buruh, kelas petani, dan intelektual perkotaan itu kalau bersatu, itu bisa loh menggulingkan seorang Sar. kaisar, bahasa Rusianya Tsar, seorang kaisar meruntuhkan sebuah dinasti yang berkuasa berabad-abad di negara yang sangat besar. Itu tuh hal yang tadinya utopian, hal yang tadinya hanya mimpi yang mungkin jadi bahan olok-olok. Itu ternyata bisa jadi kenyataan itu lewat revolusi Oktober tahun 17. Dan itu menyebar kemana-mana kan. Di Eropa dan juga di Asia Tenggara itu juga masuk. Di Asia Tenggara itu memberi inspirasi bahwa kalau kaum yang tertindas ini bersatu, penjajah itu bisa kita usir. Itu yang membuat kenapa komunisme di Asia Tenggara itu mendapatkan traksi atau beresonansi. Traction. Kalau bahasa startupnya sekarang tuh traction. Ya, gaining traction lah kalau mau Hmm. di-Inggrisin. Tapi kalau Ya. di Indonesia kan dia mendapatkan traksi atau bisa menancapkan kukunya. Karena ini memang ideologi yang dari format yang kita terima ya itu adalah racikan dari Eropa yang orang di Asia Tenggara itu nggak ngerti ini apa sebetulnya. Tapi karena komunisme ini dianggap bisa menjadi metode untuk melawan penjajahan, ideologi ini berkembang di kawasan ini. Karena kan eh, di masa kolonial itu masyarakat merasa tertindas itu iya, mereka merasakan, "Oh iya kami memang ditindas, memang ada diskriminasi, ada rasisme, ada ketimpangan ekonomi yang sangat jauh." Ya, Arput kan sering cerita soal masyarakat plural, plural plural society bahwa, Ya. eee, di Asia Tenggara, khususnya di Myanmar sama Indonesia ya, kalau kita Hmm. baca bukunya Furnival itu kan ada segregasi. Masyarakat tuh kayak piramida gitu. Yang paling atas itu adalah orang Eropa, lapisan tengah itu orang Timur Dekat atau Timur Jauh. Timur Jauh itu ya Ya, Asia Jepang, Cina, Timur. Ya. terus yang Timur Dekat itu ya orang dari Timur Tengah, itu di Hmm. lapisan tengah dan yang lapisan paling bawah itu adalah indigenous people-nya. Hmm. Nah, ini kan sesuai dengan tesis-tesisnya Karl Marx kan, bahwa kapitalisme itu mengeksploitasi orang di lapisan yang paling bawah. Itu kalau di Eropa. Nah, ketika ideologi ini dibawa ke Asia Tenggara, itu elit-elit yang pro nasionalis itu melihat bahwa oh ideologi ini memberikan metode, memberikan cara kepada kita untuk mengusir penjajah itu gimana caranya. Karena selama ini
sifat anti penjajah itu hanya hidup dalam pikiran aja, tapi eksekusi di lapangannya seperti apa itu kan kita nggak tahu. Sampai akhirnya ideologi komunisme itu mendarat di kawasan Asia Tenggara itu. Dan Ya. bukan berarti tidak ada alternatif lain loh ya. Jadi kalau baca, lagi-lagi saya merujuk ke sejarawan ini, bukunya Ang Cheng Guan, itu ada rasa kekecewaan yang sangat besar dari kalangan elit nasionalis terhadap liberalismenya Amerika. Jadi Woodrow Wilson itu kan jadi presiden tuh tahun 1912 sampai 1920 kalau nggak salah. Ketika Perang Dunia Pertama, dia kan jadi presiden. Nah itu ketika Perang Dunia Pertama mau selesai, mau berakhir tahun 1918, tanggal 8 Januari 1918, Presiden Wilson itu bikin pidato di depan Kongres yang isinya itu ada 14 poin, dan dari 14 poin itu dia menguraikan struktur arsitektur masa depan politik global itu seperti apa, dan salah satu isinya itu dia berpendapat bahwa self determination atau menentukan nasib sendiri itu adalah hak dari wilayah-wilayah yang menjadi koloninya Eropa. Tapi itu pidatonya Wilson itu sempat memberikan angin segar ke kaum nasionalis di Asia Tenggara, tapi kemudian ya karena Amerika waktu itu belum superpower dan dia juga paham ya, dia nggak mau merusak hubungannya dengan negara-negara Eropa, itu kemudian dianggap sebagai macan kertas dan ya kalau kasarnya itu bentuk kemunafikan Amerika aja. Ini hanya untuk menarik simpati, tapi ini utopian aja, nggak bisa dilaksanakan. Nah, sedangkan di sisi lain, Revolusi Oktober di Rusia itu memberi bukti konkret bahwa kemerdekaan itu memang harus diraih lewat revolusi. Kita nggak bisa nunggu janji-janji kayak janji-janjinya Woodrow Wilson itu nggak bisa. Harus kita raih kemerdekaan itu dengan tangan kita sendiri, dan komunisme itu memberikan cara, memberikan apa ya istilahnya itu, tips atau cara praktis untuk merdeka, yaitu dengan cara Guidelines. kenapa? Guideline, Guidelines ya. panduan, buku panduan. Gimana caranya meraih kemerdekaan dengan gaya Lenin gitu. Ngumpulin massa. Karena itu udah pernah terjadi kan di masa-masa dekat itu juga kan, di masa-masa yang nggak begitu jauh dengan era kolonialisme di Rusia itu gitu kan. Ya. Ya revolusi Rusia itu jadi kayak bukti nyata gitu loh. Ini loh kami berhasil. Jadi mereka kan punya legitimasi untuk menyebarkan ideologinya. Kalau kalian mau merdeka, nah ikutin nih cara kami nih. Sukses kok terbukti gitu. Sedangkan kalau yang caranya liberal, yang kayak janjinya Woodrow Wilson, istilahnya tuh Wilsonian moment, ya Wilsonian moment. Itu ya itu cuman omong-omong aja, nggak akan dikasih kok kemerdekaan itu sama para penjajah, itu harus kita rebut. Nah, disitulah awal mula komunisme itu bisa berkembang di Asia Tenggara. Iya, ini juga diperlihatkan dengan statementnya Tan Malaka kan waktu bertemu dengan Bolshevik yang mengatakan bahwa di negara di Asia Tenggara, terutama di Indonesia, gerakan komunisme itu harus berjalan beriringan dengan pan-islamisme karena kelompok Islam inilah yang paling banyak terjajah gitu, dan gerakan-gerakan komunis ini juga banyak lahir itu kan dari rahim tradisi Islam sebenarnya kalau di Indonesia Betul, kan. betul. Iya. Heeh. Pimpinan PKI itu kan alumni Sarekat Islam semua, gitu. Murid-muridnya Mbah Cokro semua Mbah ya. Cokro, Iya. Semaun, Alimin, Dengan Bung itu kan. Karno gitu di situ Iya. juga kan. Nah, kenapa alumni Sarekat Islam? Ya karena Sarekat Islam itu adalah organisasi pertama yang sifatnya itu masif gitu loh. Punya massa banyak. Ini yang Hmm. membedakannya dengan Budi Utomo. Kalau Budi Utomo kan sangat elitis. Hmm. Elitis di sini tuh bukan berarti jelek, tapi sifatnya itu ya hanya ya kitalah sesama dokter-dokter Jawa gitu. Belum sampai bisa membangun basis massa di bawah. Tapi Sarekat Islam itu berbeda. Itu udah membangun massa di bawah yang kalau mereka bikin pertemuan, massa itu bisa berkumpul. Nah, ini kan
di sini ini, bertemunya dengan ideologi komunisme itu kan di sini. Bahwa, wah, rupanya kalau kita mau mengumpulkan massa, kita harus bikin organisasi dan terbukti organisasi Sarekat Islam itu bisa mengumpulkan massa, kayak gitu. Oke, oke. Nah, Bang, kalau kita melihat di beberapa negara kayak Vietnam, terus Myanmar juga pernah. Myanmar pernah nggak ya? Pernah kan ya? Pernah apa? Komunis di Myanmar? Nggak pernah. Enggak ya. Kamboja yang pernah ya? Iya, Enggak, ya Kamboja kan? Kamboja. Kamboja. Kamboja, Laos, Vietnam. Ya, 3 negara itu ya Ya, yang sustain gitu sampai bahkan sampai hari ini ya. ya Laos dan Eh, Vietnam, Kambojanya ya udah enggak. enggak udah di diakuisisi sama ke apa namanya sama ketua kelasnya kan dibuat baru ketua kelasnya sama Kamboja itu. Heeh. Nah, eh, yang jauh gimana sih apa namanya akhirnya mereka apa namanya polanya tuh berbeda gitu ya. Ada yang apa yang membuat yang bertahan itu apa faktor-faktor utamanya dan yang tidak bertahan seperti Indonesia gitu dan Kamboja itu apa faktor enabling yang paling mempengaruhi gitu. Yang pertama itu adalah seberapa seberapa dalam jurang kesenjangan ekonomi Hmm. di negara itu. Jadi semakin besar jurang kesenjangan ekonomi di negara itu, maka makin besar potensi bagi gerakan komunis untuk tetap bertahan. Karena memang premis dasar komunisme itu kan adalah kesenjangan sosial kan. Kenapa pemilik modal bisa enak-enakan, ongkang-ongkang kaki, sedangkan kelas pekerja itu harus kerja hampir 24 jam dalam sehari. Hmm. Jadi di mana ada kesenjangan sosial yang sangat dalam, nah disitulah komunisme itu bertahan. Contoh yang paling konkret itu adalah di Filipina. Filipina itu Oh. satu-satunya negara di Asia Tenggara yang negaranya non komunis ya, Hmm. tapi gerakan komunismenya itu masih hidup gitu. Dan nggak mati-mati. Gerakan melawan negaranya itu masih hidup. Ya karena Hmm. kesenjangan sosial di sana itu termasuk yang paling buruk di Asia Tenggara. Kalau kayak Vietnam, kayak Laos itu kan penguasanya memang penguasa komunis ya. Tapi kalau Hmm. kita lihat, kok bisa ada negara yang ekonominya itu sangat pro pasar, tapi komunismenya itu masih hidup dan nggak mati-mati sampai sekarang. Gitu. Oh di Filipina ada partai komunis ya berarti ya? Ada Ada dan ya. mereka itu bukan ikut pemilu, itu mereka eh, Partai berjuang dakwah ya. dengan kekerasan, Ekstra parlemen ya. ekstra parlemen, gitu. Iya. Pakai cara inilah, Maois dan Leninis lah. Iyalah. Nah, Penyelesaian politik di ujung bedil kan. iya. Nah, itu faktor yang pertama. Kita lihat struktur sosial ekonominya gimana. Semakin senjang ekonominya, semakin senjang struktur sosialnya, ya di situ makin besar peluang komunisme untuk eh, tumbuh Tumbuh. dan bertahan. Itu kayak Amerika Latin ya seperti yang pernah kita Ya, bahas sebelumnya ya berarti ya. Amerika Latin. Ya pokoknya yang kesenjangan sosialnya tinggi ya di situ. Hmm. Nah, terus yang kedua itu adalah seberapa dekat secara geografis ya, ini lebih ke geopolitik. Seberapa dekat negara itu dengan sentrum atau pusat-pusat kekuatan komunis global. Semakin dekat negara itu dengan pusat kekuatan komunis global, itu semakin mapan atau semakin punya eh, semakin bisa bertahanlah komunismenya di situ. Dan itulah yang menjelaskan kenapa Vietnam dan Laos itu bisa bertahan sebagai negara komunis. Karena Da- secara geografis pun dekat dengan China ya, dengan Cina Dekat ya. dengan Cina, sehingga kalau mereka ditekan, ya salah satu faktor lah yang membuat Vietnam itu menang perang Indochina yang pertama lawan Prancis dan perang Indochina yang kedua lawan Amerika itu kan karena supply dari Cina. Hmm. Kenapa Cina bisa nyuplai? Ya karena berbatasan langsung dan nggak susah untuk ngirim suplai senjata, ngirim suplai
sukarelawan atau semacam penasehat-penasehat militer ke Vietnam untuk ngelatih tentaranya. Dan itu Iya, iya. juga salah satu faktor kenapa PKI di Indonesia itu mati, PKI lagi, Partai Komunis Malaya itu mati, Partai Komunis Thailand itu mati, itu ya karena agak susah buat negara-negara sentrumnya komunis saat itu ya, Cina dan Uni Soviet untuk bisa ngirim bantuan ke situ. Tapi Kuba gimana Kuba? Kalau Kuba itu kan apa ya? Itu Proksi ya, proksi dekat Amerika gitu ya. dekat Amerika dan memang jauh ya. Cuman Hmm. faktor pertama kan berlaku di sini. Kesenjangan sosial di bawah rezim Bautista itu kan sangat sangat dalam. Dan ada faktor ketiga juga sih, kepemimpinan. Ada agensi lah, Perang dingin agensi. kan waktu itu kan ya. Iya, komunisme itu kan Hmm. seiring sejalan dengan perang dingin kan. Harus milih, kamu mau milih siapa? Mau milih komunisme atau milih liberalisme ala Amerika dan Eropa? Kalau dulu itu dunia yang terpolarisasi ya. Kalau sekarang ini kita pilihan-pilihan politik yang terpolarisasi di Indonesia ini. Ya, sebetulnya polarisasi itu udah ada dari dulu kan, Betul. terlepas secara global itu terpolarisasi atau enggak, itu kan ya misalnya kalau kayak soal syariat Islam itu kan ya udah dari sejak pembahasan BPUPKI itu udah jadi topik. Tapi Bang, memang waktu dulu itu juga komunisme di Indonesia bukan hanya komunisme, tapi maksud gua gerakan kiri gitu ya. Mereka juga tidak segan-segan untuk kritikal ke empunya itu ya, ke Soviet atau Iya, ke China gitu ya. Misalnya kayak betul, Syahrir yang mengkritik keras apa invasi dari Soviet ke banyak negara kan ketika itu tuh. mhm. Nah, Nah iya, betul itu. nah maksud gua apakah ya ini sebagai gerakan transnasional kenapa itu terjadi gitu loh, Bang? Bisa bisa melakukan apa melakukan sikap-sikap kritis, mengedepankan sikap-sikap kritis gitu. Padahal ideologinya sangat doktriner kan. Iya, doktriner. Pokoknya kalau nggak ikut kata Moskow, Anda bukan seorang Iya, revolusioner, iya, itu kan. Anda anti revolusi kan gitu. Nah, ini saya coba batasi untuk Asia Tenggara ya, Iya, ini Syahrir nih kasusnya nih, gitu kan Syahrir. makanya ya. Dan Syahrir itu nggak sendirian. Ada banyak tokoh-tokoh komunis atau tokoh-tokoh yang Marxis di Asia Tenggara itu yang sangat kritikal dengan eh, metropolnya, dengan pusat komunismenya sendiri. Contoh yang paling awal ya Tan Malaka. Hmm. Tan Malaka itu adalah satu dari 2 orang Asia Tenggara itu yang jadi agen Komintern. Ya, Komintern komentar. itu singkatan dari Komunis Internasional. Ini adalah sebuah lembaga, organisasi Ya, yang dibikin oleh Uni Soviet tahun ya. 1919 yang tujuannya itu adalah untuk mengkoordinir Ya, ini a- transnasional nih ya, hmm, transnasional ideologi gitu. untuk mengkoordinir supaya komunisme ini bisa menyebar dan revolusi melawan kapitalisme itu bisa terkoordinasi satu sama lain. Jadi komunis di Indonesia itu nggak berantem sama komunis di Malaya nggak berantem dengan komunis di Siam, dan nggak berantem sama komunis di Indochina. Di, Itu di tujuannya. Israel gitu misalnya kan, Mm. Partai Komunis Israel tuh. Jadi salah satu agen untuk Asia Tenggara itu adalah Tan Malaka dari Indonesia, Hindia Belanda, dan satu lagi itu Nguyen Ai Quoc alias Ho Chi Vietnam Minh. dong. Ya, Yang Ho satu Chi jadi Minh. presiden, yang satu dibunuh Jadi hilang gitu. dibunuh oleh sesama saudaranya sendiri. Gitu. Ya, Nasibnya kontras lah pokoknya. dan Indonesia memang negara yang jokesnya gini. Indonesia tuh negara yang alergi sekali dengan komunisme, Bang. Tahu Hmm, nggak kenapa? kenapa tuh? Ketika Mars meninggal dan masuk tanah,
Gunung Krakatau meletus. Itu tanda-tanda alam ya, tanda-tanda Iya, langit. di tahun yang sama maksudnya. Biologi ini Iya. janganlah. Iya, itu jokes-nya Pak Tamrin di kelas tuh. Tamrin Tomagola kan agak ekstrim jokes-nya di kelas dulu ya. Ya, jadi Tan Malaka itu adalah salah satu tokoh komunis, tokoh Marxis yang dia itu kritis terhadap Moskow. Ya, salah satunya soal pan-Islamisme itu ya. Pan-Islamisme itu contohnya karena Hmm. dia ya itulah Asia Tenggara, Ri. Hmm. Pokoknya bukan pokoknya ya. Asia Tenggara ini adalah kawasan yang elit-elitnya itu pinter banget kalau harus mempermainkan kekuatan-kekuatan global tuh. Kalau disuruh ngadu domba superpower itu elit-elit Asia Tenggara nih udah punya DNA-nya lah. Pinter banget mereka tuh kalau disuruh ngadu antara Soviet sama Amerika atau mungkin besok-besok antara Cina sama Amerika tuh pinter banget mereka tuh. Udah terlatih ya dari DNA-nya itu generasi. sudah turun temurun karena Asia Tenggara itu kan persimpangan jalan. Dan selalu terbuka gitu loh. Asia Tenggara itu nggak tertutup. Ya, Jadi mereka paham maunya superpower ini, superpower A maunya apa, kepentingannya superpower B apa. Nah, kita harus ambil di mana. Istilahnya ya, Bung Hatta itu mendayung di antara dua karang itu. ya, politik luar negeri bebas aktif gitu Hmm. kan. Dan itu nggak unik hanya Indonesia yang punya, tapi beberapa negara Asia Tenggara yang lain itu seperti itu. Cuman mungkin kita nggak belajar aja. Myanmar itu kayak gitu, sama gitu. Ya, dan Tan Malaka itu seperti Al-Afghani yang ada di Komintern ya waktu itu. Ya kurang lebih. Karena gini, nah ini kembali ke geopolitik ya. Rusia itu kan nggak punya kaki di Asia Tenggara. Kapan ada utusan dari Rusia atau Soviet ke Asia Tenggara itu kan nggak. Karena Asia Tenggara itu dianggap bukan wilayah yang menjadi eh, sokoguru politik luar negerinya. Atau bahasa Inggrisnya itu bukan sphere of influence-nya Soviet. Sokoguru politik luar negerinya Soviet atau Rusia itu ya Eropa. Jadi fokus mereka itu Eropa ini harus diamankan dulu. Asia Tenggara itu terlalu jauh. Nah, sedangkan yang paling punya kepentingan dengan Asia Tenggara itu Cina, Beijing. Beijing itu yang paling punya kepentingan dengan Asia Tenggara. Jadi Jakarta. ketika Komintern itu pertama kali dibentuk tahun 1919, Asia Tenggara itu nggak masuk hitungan. Fokusnya Komintern itu Cina, Korea, Jepang. Itu waktu pertama kali Komintern dibentuk. Dan itu salah satu alasan kenapa kantor cabang Komintern di Asia itu dibikinnya di Shanghai. Karena yang jadi fokus Rusia saat itu tuh adalah pesisir timur benua Asia. Jadi fokusnya itu ke Cina, Jepang, Korea. Itu aja yang harus diamankan dulu. Asia Tenggara ini nantilah gitu. Ya, dan Vietnam pun turunan-turunannya Cina kan sebenarnya kan. Iya, dan salah satu tugas dari Komintern itu kan apa istilahnya itu, menanamkan benih-benih komunisme di Asia Tenggara dalam wujud partai komunis kan. Ya. Itulah sebabnya kenapa beberapa partai komunis di Asia Tenggara itu adalah awal mulanya, itu adalah cabang dari Partai Komunis Cina. Jadi kayak Partai Komunis Malaya, itu tuh bukan partai yang lahir dari orang-orang yang tinggal di Malaya sendiri, tapi itu cabang luar negeri Franchise lah, franchise. franchise dari Partai Komunis Cina di Malaya. Hmm. Partai Komunis Burma misalnya itu adalah cabang dari Partai Komunis India. Seperti itu. Jadi Oke. komunisme di Asia Tenggara itu proses terbentuknya itu macam-macam gitu loh. Tidak hanya dengan satu cara, tapi prosesnya macam-macam. Kayak di Malaya itu cabangnya Partai Komunis Cina, di Burma itu cabang Partai Komunis India. Tapi untuk di Indonesia itu lahir dari dalam itu. Maksudnya tidak disponsori oleh Partai Komunis Cina atau Partai Komunis Soviet karena Partai Komunis Indonesia itu adalah partai komunis pertama di Asia, bukan Asia Tenggara loh, di Asia. Sebelum Partai Komunis Cina berdiri tahun 1921, PKI itu sudah ada.
Sebelum Partai Komunis India berdiri tahun 1925, PKI itu sudah ada. Jadi komunisme di Indonesia itu partainya itu partai yang nomor 1 tuh. Nomor 1 maksudnya pertama kali lahir. Soviet, oh di Asia ya, di Asia ya. Asia. Oh, duluan daripada PKC malah ya. Lebih dulu dari PKC. Nasibnya beda tapi. Iya, iya, iya. Lebih dulu Karena dari Vietnam. Karena ya Vietnam emang itu partai komunisnya baru berdiri tahun 30. Malaysia memang tahun 30, Vietnam tahun 30, India tahun 25, Filipina tahun 30, Indonesia tahun 1920. memang kalau kata senior-senior itu benar gitu, Bang. Apa? Posisi menentukan prestasi ya ternyata. Iya, posisi. Itu. Oke. Pertanyaan terakhir, Bang. Benar nggak sih PKI bangkit di tubuh birokrasi dan militer di Indonesia? Nggak usah dijawab, Bang. Sampai Nggak. jumpa lagi di teman mikir berikutnya.